Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Ramadhatasuni. Saya Gading Agustian Sasaputra. Saya Arya Saifullah Zaini. Saya Muhammad Zikri Mubarok. Dan saya Wahyu Nur Azim. Peradaban Islam dalam peradaban modern. Peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu al-adab. Secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Dari Ismail 1972 ayat 4-5. Kata peradaban memiliki arti kemajuan, yaitu kecerdasan, kebudayaan, lahir batin, faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Sebab-sebab kemajuan umat Islam menurut Badri Yatim, periode masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan Khalifah Rashidah, Khalifah Bani Umayyah, dan Khalifah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Sebab-sebab kemunduran Islam: setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Pasukan Mongolia membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan. Kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Nama lengkap, yang pertama nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Azdi. Dia dipanggil Al-Azdi karena berasal dari kabilah Azad di Yaman. Jabir lahir di Tus, Iran tahun 110 Hijriah atau 720 Masehi dan wafat di tempat kelahirannya pada tahun 1970 Hijriah atau 813 Masehi. Jabir adalah ilmuwan yang mengusulkan diterjemahkan buku-buku ilmiah Yunani. Yang kedua, nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub Al-Kindi. Dia lahir di Kufa dan menurut Al-Qadiri wafat pada tahun 460 Hijriah atau 876 Masehi. Al-Kindi memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli para ilmuwan besar lainnya. Dr. Abdul Halim Muntasir menyatakan bahwa karya Al-Kindi mencapai 230 buku. Yang ketiga, nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibni Sina. Ilmuwan Eropa menyebut namanya dengan Avicenna, dan ia lahir di Avasna di dekat Bukhara, Uzbekistan, Persia pada tahun 370 Hijriah dan wafat di Hamda, Iran, Persia pada tahun 428 Hijriah. Ibnu Sina ahli dalam bidang filsafat dan terutama kedokteran. Yang keempat, Al-Khwarizmi lahir di Khwarizmi, Uzbekistan pada tahun 1640 Hijriah atau 380 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Dia adalah seorang ilmuwan muslim ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Ketertinggalan umat Islam di bidang teks dan budaya. Kabar berada di puncak peradaban dunia, umat Islam memasuki fase kemunduran. Nasib tragis menimpa umat yang pernah mengalami peradaban ini. Mereka mengalami kehinaan dan ketertindasan dalam penjajahan. Kemiskinan dan kebodohan menjadi sesuatu yang melekat kepadanya. Menuju kebangkitan umat Islam. Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh hasanah. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada. Namun belum
terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internalnya adalah semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam bisa dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju. Namun secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Sedangkan secara aspek eksternal, umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari non-muslim. Karena akal yang dimiliki oleh mereka yang non-muslim pada hakikatnya adalah ciptaan dan anugerah dari Allah yang Maha Esa. Islam Nusantara. Islam Nusantara terdiri dari dua kata Islam dan Nusantara. Islam berarti penyerahan, kepatuhan, ketundukan, dan perdamaian. Nusantara adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Berdasarkan pengertian tersebut, IN adalah agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan diikuti oleh penduduk asli Nusantara Indonesia atau yang orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Islam Demak. Perkembangan ini bersamaan dengan waktunya melemahnya posisi Kerajaan Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama. Wujud dan peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu birokrasi keagamaan. Yang pertama, di semua kerajaan Islam penasihat raja adalah ulama. Yang kedua yaitu ulama dan karya-karyanya. Ulama Muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Bansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asraru Al-Arifin, Ribayat Al-Suluk Wa'at Tauhid, berasal dari Fansur, Sumatera Utara. Ulama lain yang terkenal adalah Samsudin Al-Sumatrani, Narudin Ar-Rani dari Aceh, dan Abdurrahman Auf Singkal. Yang ketiga yaitu arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Seni Islam dalam peradaban Indonesia. Dalam Islam, Tuhan bukan hanya Maha Indah, tapi juga sumber keindahan. Karena Tuhan sendiri Maha Indah, maka Dia mencintai keindahan. Innahala jami'ul yuhibbul jamal. Allah, alam semesta, tata surya dan dunia segala isinya adalah manifestasi dari keindahannya Tuhan. Al-Quran menyatakan bahwa surat Al-Mu'min ayat 64 dan surat At-Tin dan surat Al-Azirat ayat 21. Seni Islam dalam peradaban Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu pertama qiraah dan sholawat. Hamis dan Rasmussen 2011. Penelitian dan pemerhati musik Timur Tengah dari Amerika Serikat menyatakan bahwa seni Islam, terutama seni baca Al-Quran di Indonesia, adalah inspirasi ketuhanan. Dan menariknya, kata Rasmussen, sejak zaman Nabi Muhammad hingga zaman modern, seni baca Al-Quran ini belum pernah berubah. Yang kedua adalah musik gambus dan rebana. Musik Islam di Indonesia menemukan identitas dan kekayaannya seiring dengan penyebaran Islam yang dibawa para sufi, ulama, dan pedagang Arab. Salah satunya adalah musik gambus dan rebana. Yang ketiga, musik modern Islami. Musik Islam tidak hanya hidup dalam habitatnya sendiri. Beberapa kelompok musik sekuler mencoba terjun ke musik dakwah Islam dalam periode 5 tahun 2006 sampai 2011. Grup band Ungu mengeluarkan 6 album religinya yang jumlah semuanya lebih dari 20 lagu. Dalam lagu Surgamu, kata-kata Allahu Akbar yang membahana diiringi irama slow rock
adalah sesuatu yang terdengar tidak biasa. Dan yang terakhir, seni kaligrafi. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital. Platform pembelajaran online mengembangkan dan memanfaatkan platform pembelajaran online yang dapat diakses secara luas oleh umat Islam, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Kampanye literasi digital. Meningkatkan literasi digital di kalangan umat Islam agar dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan produktif. Solusi ketertinggalan. 1. Kebijakan pemerintah dan dukungan institusi. Kebijakan pendidikan yang progresif. Pemerintah di negara-negara mayoritas muslim perlu menerapkan kebijakan pendidikan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama internasional dengan negara-negara maju dalam bidang pendidikan, teknologi, dan kebudayaan untuk transfer pengetahuan. 2. Membangun kesadaran dan identitas budaya. Revitalisasi warisan budaya. Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Islam sebagai bagian dari identitas umat. Ini termasuk seni, arsitektur, sastra, dan tradisi intelektual. Revitalisasi warisan budaya. Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Islam sebagai bagian dari identitas umat. Ini termasuk seni, arsitektur, sastra, dan tradisi intelektual. Menciptakan narasi positif, mengedepankan narasi positif tentang kontribusi umat Islam dalam sejarah, pengetahuan, dan kebudayaan dunia untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan identitas. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital. Platform pembelajaran online. Mengembangkan dan memanfaatkan platform pembelajaran online yang dapat diakses secara luas oleh umat Islam, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Kampanye literasi digital. Meningkatkan literasi digital di kalangan umat Islam agar dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan produktif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.